Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, izinkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Olahraga untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan materi pencapaian hak asasi manusia melalui olahraga. Kelompok kami terdiri dari 6 mahasiswa, di antaranya Diah Ayu Nursarian, Welian Kevinando, Murni Larasati, Raihanata Syifansori, Muhammad Dera Ciesa, dan Ferdiansyah. Langsung saja kita ke materi. Apakah teman-teman tahu tokoh ini? Ya, ini adalah presiden pertama berkulit hitam di Afrika Selatan, Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan tokoh dunia yang menjunjung tinggi perdamaian bagi bangsa Afrika Selatan maupun bagi dunia. Ada kalimat yang sangat bagus akan makna dari Nelson Mandela, yaitu tidak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang harus belajar untuk membenci. Jika bisa belajar untuk membenci, maka mereka bisa diajar untuk mengasihi karena kasih lebih alamiah bagi hati manusia ketimbang sebaliknya. Dari kata-kata tersebut, dapat kita rasakan bahwa betapa damainya hidup ini jika kita saling mengasihi tanpa adanya pembatas. Contoh yang paling nyata pencapaian hak asasi manusia melalui olahraga adalah kampanye anti-apartheid di Afrika Selatan. Apa itu apartheid? Apartheid adalah kebijakan pemisahan ras. Kata apartheid berarti separateness atau pemisahan dalam bahasa Afrika. Kata ini menggambarkan pemisahan ras yang nyata antara pemimpin kulit putih minoritas dan populasi kulit hitam mayoritas. Pemerintahan Afrika Selatan yang mengagungkan supremasi kulit putih mulai menerapkan kebijakan apartheid pada tahun 1948. Atlet kulit warna hitam bahkan juga dilarang bergabung dalam tim nasional betapapun hebat prestasinya. Kebijakan apartheid mulai mendapatkan resistensi pada tahun 1956. Resistensi tersebut terjadi ketika International Table Tennis Federation mengganti pengurus South African Table Tennis Union yang semuanya berkulit putih menjadi Non-Racial South African Table Tennis Board atau SATTB. Tetapi, atlet dari SATTB tidak diperkenankan bertanding ke luar negeri untuk mewakili Afrika Selatan dengan cara penolakan permohonan paspor. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan anti-apartheid ini tidak mudah dan melalui jalan yang cukup panjang. Pada suatu ketika, IOC pernah melarang Afrika Selatan untuk terlibat dalam Olimpiade Tokyo pada tahun 1964 sampai tahun 1992. Selain itu, sejumlah negara-negara Afrika juga memboikot Olimpiade di Montreal pada tahun 1976 karena menolak Selandia Baru yang memiliki ikatan keolahragaan dengan Afrika Selatan. Kemudian, pasca terpilihnya Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994, beliau melakukan upaya untuk menyatukan kaum kulit hitam dan kulit putih melalui olahraga rugby. Mandela melihat bahwa dalam olahraga rugby dapat meningkatkan kebanggaan nasional maupun internasional. Nelson Mandela juga meyakini bahwa olahraga adalah alat untuk memperkenalkan keunggulan normatif suatu bangsa dan negara. Sehingga hal ini menjadikan adanya peluang yang tinggi untuk menyatukan kedua ras yang sedang mengalami konflik tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan Nelson Mandela menggunakan rugby sebagai penyatuan ras dari aspek sosial dan politik, yaitu A. RWC atau Rugby World Cup pada tahun 1995 menjadi opsi yang tepat untuk rekonsiliasi ras. Maka dari itu, Mandela meminta kepada masyarakat ras kulit putih maupun kulit hitam untuk mendukung The Springboks sebagai perwakilan atas nama negara Afrika Selatan. Yang kedua, Chester William, pemain The Springboks, berkulit hitam dijadikan sebagai bentuk imaging The Black Man.
Yang ketiga, The Springbok wajib menjuarai RWC atau Rugby World Cup. Hal ini akan membentuk rekonsiliasi ras dan melahirkan nilai kebangsaan dan nasionalisme. Pasca The Springboks juara dunia rugby, rakyat Afrika Selatan turut merayakan kemenangan tersebut. Ras kulit hitam dan putih merayakan bersama. Hal ini menjadi sorotan utama bahwa Afrika Selatan telah bersatu dan apartheid perlahan telah punah. Setelah Afrika Selatan menjuarai dunia rugby akan menyebabkan dampak yang positif. Tahun 2010, Afrika Selatan ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan adanya ini, pemerintah setempat berharap event itu bisa meleburkan sentimen ras yang masih tersisa. Pemerintah Afrika Selatan memasang spanduk yang bertuliskan Different Tribe, One Pride, One Win. Maksudnya berbeda-beda suku, tetapi satu kebangsaan dan kemenangan. Kesimpulannya adalah, dari materi yang sudah dipaparkan, kami menyimpulkan bahwa pencapaian hak asasi manusia tidak bisa mengabaikan olahraga. Oleh karena itu, olahraga bisa menjadi solusi untuk mengatasi apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan umat manusia dengan cara yang tidak bisa dilakukan yang lain. Olahraga menertawakan diskriminasi. Olahraga berbicara dengan berbagai ragam umat manusia dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Kutip Nelson Mandela. Itulah materi dari kelompok 1. Apabila dalam penyampaian kami ketika presentasi ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.